salib merupakan hal yang sangat esensi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Salib tidak pernah bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan saya mau katakan bahwa salib merupakan identitas kita sebagai orang percaya. Kalau kita mendengar kata salib aja sudah ogah, kita nggak bisa layak disebut sebagai orang percaya ataupun orang Kristen. Karena semuanya perubahan dalam kehidupan kita dimulai dari salib. Lantas kalau kita nggak suka dengar salib, dengar kata salib, kita nggak bisa jadi orang Kristen. Kita nggak bisa menjadi pengikut Kristus. Kita nggak layak bahkan disebut untuk sebagai pengikut Kristus. Tapi di tengah-tengah respon banyak orang yang seperti itu, hari ini kita akan belajar mengenai kebenaran dari memikul salib. Sebenarnya apa yang dikatakan Alkitab? Apa kebenaran yang terdapat di balik dari memikul salib? Hari ini dengarkan baik-baik kebenaran firman ini. Karena ini merupakan salah satu inti dari kekristenan kita. Apa kebenaran yang pertama mengenai memikul salib? Yang pertama, memikul salib merupakan syarat menjadi pengikut Kristus. Kita buka Lukas 9 ayatnya yang ke-23. Kita buka Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat 23. Sekali lagi, Lukas 9 ayatnya yang ke-23. Jika sudah ketemu kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nih, kalau kalian selama ini mendengar kata salib, rasanya itu seperti momok yang sangat menakutkan. Tapi engkau di satu sisi mengaku bahwa aku adalah seorang Kristen. Tapi engkau nggak mau untuk memikul salibmu, engkau nggak layak disebut sebagai pengikut Kristus. Di sini jelas dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dikatakan, lalu mengikuti Yesus. Jadi dapat kita ketahui bahwa mengikut Yesus bukan perkara yang mudah di sini. Mengikut Yesus nggak pernah dikatakan Tuhan jalannya akan enak, jalannya akan mulus, nggak pernah. Coba cari di Alkitab, nggak ada dikatakan begitu. Tapi hari ini kita mau memikirkan ulang, kita mau merekonstruksikan ulang yang dinamakan dengan salib. Seharusnya kita memperbaiki dulu identitas Kristen kita. Karena salib merupakan hal yang sangat penting bagi kita kekristenan. Kalau kita anti dengan salib, kita bukan orang Kristen. Nggak usah keluar-keluar di luar sana, saya pengikut Kristus. Tapi begitu dibilang, ayo pikul salib, nggak mau. Engkau bukan pengikut Kristus. Karena Yesus sendiri yang katakan. Ini bukan saya yang bilang. Kristus yang katakan ini. Yesus dalam Lukas 9 ayat 23, Yesus jelas mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, kemudian mengikut dia. Jadi dalam perjalanan iman kita untuk mengikut Kristus, ada harga yang harus dibayar. Untuk percaya kepada Yesus nggak ada harga yang dibayar. Tapi untuk engkau mau menjadi pengikut Kristus, mau menjadi pengikut Yesus, ada harga yang dibayar. Yaitu engkau harus pikul salib. Kristen artinya apa? Kristen artinya apa? Jawab saya. Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus, yang berarti setiap kita orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen. Engkau masih mengaku aja. Yang mengaku dirinya Kristen seharusnya meneladani apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Seharusnya kita mengikuti
apa yang diperintahkan oleh Yesus dan apa yang telah dilakukan oleh Yesus kita jadikan sebagai patokan dalam kehidupan ini. Pada nyatanya Kristus sudah terlebih dahulu mengalami penderitaan. Pada kenyataannya Yesus sudah terlebih dahulu memikul salib. Tapi kalau engkau bilang engkau pengikut Kristus, seharusnya engkau juga mau untuk memikul salib. Enggak bisa enggak. Engkau yang mengaku pengikut Kristus, engkau yang mengaku orang Kristen, kalau engkau enggak suka memikul salib, engkau enggak layak sebagai orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen enggak bisa cuma percaya. Tapi Tuhan tuntut lebih. Katakan bahwa engkau mau jadi pengikutku, ada harga yang harus kau bayar. Engkau harus mau pikul salib bareng-bareng dengan aku. Kalau engkau enggak mau pikul salib, nggak bisa ikut Tuhan. Makanya tadi di awal kan sudah saya bilang bahwa mengikut Kristus bukan perkara yang mudah. Jadi Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita harus memikul salib bukan sesuatu yang tanpa alasan, ada alasannya. Karena ternyata Yesus memerintahkan kita karena dia sudah terlebih dahulu mengalaminya. Yesus enggak memerintahkan kepada kita sesuatu yang dia belum pernah lakukan. Tapi Yesus mengatakannya bahwa dia sudah terlebih dahulu mengalami itu semua. Makanya kita coba naik lagi ayat 22. Kita buka ayat 22. Ayat 22. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jika Yesus mengalami penderitaan, jika Yesus saja yang kita bilang Tuhan kita, panutan kita, teladan kita dalam kehidupan ini mengalami penderitaan, maka seharusnya kita gak perlu kaget kalau kita sebagai pengikutnya juga mengalami penderitaan. Bukan hal yang mengherankan. Jadi gak usah bingung, saya kok ngikut Kristus ini kok rintangannya banyak sekali. Ya memang iya, Yesus sudah bilang, engkau mau ngikut aku ya harus pikul salib. Mengikut Kristus gak pernah mudah kawan, gak pernah mudah. Jika engkau berharap mudah, engkau salah tempat. Saya katakan sekali, engkau salah tempat jika engkau ekspektasimu untuk menjadi orang Kristen adalah hal yang mudah, salah. Mengikut Kristus, nih dengar saya, ini penting. Mengikut Kristus bukan sekedar mendapatkan mukjizat. Mengikut Kristus bukan sekedar bagaimana caranya Tuhan berkati engkau. Mengikut Kristus lebih dari itu. Itu mah cuman berapa persen itu. Inti kekristenan kita bukan bagaimana supaya kita diberkati Tuhan. Bukan itu. Mengikut Kristus bukan bagaimana supaya kita dapat diberkati Tuhan. Hidup kita menjadi orang yang kaya, hidup kita diberkati melimpah, hidup kita sehat. Enggak itu inti kekristenan kita. Tapi pada dasarnya inti kekristenan kita adalah memikul salib ikut Kristus. Menyangkal diri setiap hari lalu kita ikut dia. Itu namanya orang Kristen. Kalau engkau gak mau ikut Kristus, pikul salib, gak layak untuk jadi pengikut Kristus. Gak bisa. Sorry to say, tempatmu bukan menjadi orang Kristen. Engkau ini semua masih muda. Dasar ini harus engkau tertanam dulu dalam hatimu. Karena saya melihat cukup miris di dunia sekarang ini. Ada banyak orang tujuan datang ke Tuhan bukan lagi untuk cari Tuhan, tapi cari berkatnya, cari mukjizatnya. Kalau cuman sekedar berbicara tentang itu, dukun juga bisa kasih. Engkau pergi juga bertapa ke gunung tolong sana, bisa dapat enggak? Kau pergi ke sana, ke pantai selatan, bisa engkau jadi orang kaya mendadak. Tapi inti kekristenan bukan tentang itu.
Bukan tentang bagaimana engkau menjadi kaya di dunia ini. Bukan tentang bagaimana engkau menjadi diberkati Tuhan. Bukan bagaimana ceritanya engkau penyakitmu dipulihkan Tuhan. Bukan berbicara tentang itu. Tapi berbicara tentang kekristenan adalah berbicara tentang penyangkalan diri, memikul salib ikut Tuhan. Berat kan? Engkau harus tahu. Jadi salah besar kalau menjadi Kristen diiming-imingi, engkau akan hidup enak. Kalau engkau jadi Kristen, engkau akan hidup enak. Tuhan akan berkati kehidupanmu. Tuhan akan bikin bisnismu lancar. Tuhan akan sertai engkau bla 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 bla. Enggak, nah. Sorry. Enggak seperti itu. Saya mau bilang, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, mukjizatnya Tuhan, itu cuma bonus. Enggak esensi. Bedakan antara esensi yang non esensi. Esensi kita untuk mengikut Kristus adalah bagaimana caranya supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Bagaimana caranya kita melekat kepada Dia, mengikuti teladannya Dia. Bukan tentang bagaimana caranya saya dapat keuntungan kalau mengikut Kristus. Makanya kan ada banyak orang, kalau saya ikut Tuhan, saya dapat apa? Loh, seharusnya kita yang kasih ke Tuhan. Kok minta Tuhan yang kasih ke kita? Tuhan kasih sama kehidupan kita ini sudah cukup besar. Engkau masih bisa hidup sampai saat ini. Itu anugerah yang sudah cukup besar. Itu mukjizat yang sudah cukup besar. Apalagi yang kurang? Jika engkau masih bisa bernapas hingga detik ini, itu kemurahan Tuhan. Itu sudah termasuk mukjizat Tuhan. Ada banyak orang malam hari tidur, esoknya gak bangun lagi. Tidakkah engkau merasa bahwa ini mukjizat Tuhan? Ini anugerah Tuhan. Terus engkau masih mau minta apa lagi? Engkau mau minta kaya? Hei, tempatmu bukan menjadi orang Kristen, kawan. Sorry. Saya mau tekankan bahwa itu adalah bonus. Kalau engkau datang mengikut Kristus untuk cari bonus, engkau salah. Sudah saatnya kita enggak menjadi bayi rohani lagi. Sudah saatnya kita menjadi Kristen-Kristen yang dewasa, yang tidak sekedar mengharapkan berkatnya Tuhan, tapi kita mau mulai memikul salib bersama-sama dengan Kristus, ikut menderita bersama-sama dengan Dia. Ini dengar. Coba kita perhatikan lagi kayak yang 23. Dikatakan di sana ada kata semua orang. Garis bawahi semua orang, setiap orang. Setiap orang dikatakan. Ini perintah ini jadi dapat kita ketahui dengan jelas. Perintah ini bukan dikatakan kepada 12 murid Yesus. Dikatakan setiap orang, semua orang. Ini ditujukan kepada semua pembaca surat ini dan kepada setiap pendengar yang ada saat itu. Dan tidak terkecuali kita yang ada di zaman ini yang sudah membaca kebenaran ini. Engkau dan aku ada dalam bagian yang ini, yang setiap orang. Jika engkau dan saya mau mengikut Kristus, engkau harus pikul salib. Jika engkau gak mau pikul salib, berhenti jadi Kristen. Jika engkau gak mau menderita bersama Tuhan, berhenti jadi Kristen. Tempatmu bukan di sini. Sorry. Saya harus tegaskan ini. Kalau engkau benci yang namanya memikul salib, tempatmu bukan menjadi orang Kristen. Saya tidak bisa iming-imingi kalian apapun. Saya tidak bisa janjikan kalian apapun. Karena memang ini adalah kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan. Bahkan kalian tahu, jika mau mengikut Kristus, nanti kita akan bahas. Bahkan itu sampai bilang, jika engkau tidak membenci ayahmu dan ibumu, saudaramu perempuan dan laki-laki, engkau gak bisa ikut aku. Berat ya, berat menjadi pengikut Kristus. Tapi hari ini mau kita perbaiki mindset kita. Kita gak boleh lagi anti yang namanya dengan salib. Salib bukan sekedar aksesoris. Sorry. Kalau cuma aksesoris, itu bukan apa-apa. Semua orang juga bisa punya salib. Saya juga kenal punya salah satu artis yang baru-baru ini menikah sama orang Hindu kan? Ya, salah satu gamers itu. Pakai kalung salib boy. Bukan orang Kristen. Kalau cuma pakai kalung salib mah boleh, saya bukan larang, tapi itu aksesoris.
bukan menandakan kita menjadi orang Kristen. Orang Kristen yang sesungguhnya adalah orang yang mau memikul salib, rela menderita bersama-sama dengan Kristus. Jangan bangga bilang keluar sana pakai kalung salib besar-besar, saya orang Kristen. Gak ada gunanya itu. Gak ada gunanya kau di sana keluar teriak-teriak Jesus, Jesus. Mana ada gunanya itu? Orang dunia pun teriak Jesus, Jesus kok. Gak ada gunanya. Kalau kalian lihat film Hollywood, bahkan kata Tuhan disandingkan dengan kata umpatan. Nih sorry. Jesus, David. Nah, contoh. Kata Yesus disandingkan dengan kata umpatan. Orang Kristen, orang kalau cuma sekedar sebut nama Yesus, enggak menjadikan engkau orang Kristen. Engkau pakai kalung-kalung, engkau pakai aksesoris gelang, bahkan engkau tato seluruh tubuhmu dengan muka Yesus sekalipun di sini. Kau tato besar-besar di tubuhmu, muka Yesus yang ada mahkota durinya. Apakah engkau sudah menjadi orang Kristen? Tapi orang Kristen sejati adalah orang yang mau pikul salib, mau menderita bersama dengan Yesus setiap harinya. Amin. Ketika kita mau pikul salib bersama dengan Yesus, disitulah Yesus akan sambut aku. Mari datang padaku, engkau layak menjadi pengikutku. Itu yang pertama. Yang pertama kita harus tahu dulu, untuk menjadi pengikut Kristus ada syaratnya. Syaratnya memikul salib. Mengikuti berbeda dengan sebatas percaya. Mengikuti beda dengan sebatas percaya. Engkau percaya sama Tuhan, enggak ada harga yang harus kau bayar. Tapi untuk kau ikuti Yesus, Yesus sendiri yang bilang, bukan saya yang bilang. Kalau engkau mau marah, engkau mau protes sama Yesus. Protes langsung ke surga, bukan ke saya. Saya cuma mau baca nih, saya cuma sampaikan. Kalau kau nggak suka, berhenti jadi Kristen. Yang kedua, kebenaran apa yang kita perlu tahu mengenai memikul salib? Yang kedua, memikul salib merupakan kerelaan untuk melepaskan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Yang kedua adalah memikul salib merupakan kerelaan kita untuk melepaskan segala sesuatunya untuk ikut Yesus, termasuk seluruh dunia ini. Kita baca ayatnya yang ke-24, Lukas 9 ayat 24. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Dalam perjalanan iman Kristen kita, kan sering kita mendapatkan tekanan, ancaman, hinaan akan iman kita. Banyak orang Kristen di tengah-tengah situasi itu, dia menyangkal imannya. Banyak orang-orang percaya yang ngakunya muridnya Kristus, ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi ini, mendapatkan ancaman, dikatakan bahwa kalau engkau enggak sangkal imanmu, kau mati hari ini. Banyak orang lebih memilih menyelamatkan nyawanya. Banyak orang lebih mengasihi nyawanya jauh daripada mengasihi Tuhan. Mereka yang menyangkal imannya berpikir, ini yang salah, ini yang perlu kalian harus ngerti. Banyak orang yang menyangka kalau dia menyangkal imannya, dia akan aman, dia akan luput dari kematian, dia bisa selamatkan nyawanya, dia mendapatkan kedamaian kalau dia sangkal imannya. Tapi kesalahan besar itu. Justru di sini kita baca bahwa barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan menyelamatkannya. Maksudnya apa?
nyawa yang di sini dimasukkan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Nyawanya yang maksud yang kata pertama adalah nyawanya ketika ada di dunia ini. Itu sifatnya sementara. Dengarkan saya. Nyawamu yang ada di dunia ini terbatas. Alkitab katakan 70 sampai 80 tahun kalau engkau kuat, sisanya penderitaan. Sekarang banyak orang yang lebih mempertahankan yang 70-80 tahun ini daripada nyawa yang disediakan Tuhan nanti di kekekalan. Di surga kelak, nyawamu gak ada batasnya. Tapi banyak orang demi mempertahankan nyawanya di bumi ini, akhirnya dia kehilangan hidupnya yang kekal, ya di surga. Percayalah, begitu engkau menyangkal Yesus, seketika itu juga kehidupan kekal itu dicabut darimu. Kalau engkau lebih takut mati dan memilih menyangkal imanmu, engkau lebih memilih untuk enggak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, percayalah saat itu engkau telah kehilangan surga. Saat itu kehidupan kekalmu telah diambil. Ini serius. Saya pernah lihat. Nggak tahu entah kalian pernah lihat ya. Saya pernah lihat sebuah video di Timur Tengah. Ini ISIS digorok lehernya karena nggak mau menyangkal imannya. Sekarang pertanyaannya untuk kita, kamu dan saya, kalau suatu saat diperhadapkan dengan situasi seperti ini, cepat sangkal imanmu, kalau enggak kugorok lehermu. Apa jawabanmu? Mana yang kau pertahankan? Nyawamu di bumi ini atau kehidupan kekal di surga? Tapi jelaslah ketahui, kalau engkau lebih mempertahankan nyawamu yang di bumi ini, maka engkau juga akan kehilangan nyawamu. Engkau juga akan kehilangan kehidupan kekal yang telah disediakan oleh Allah Bapa di surga. Karena dari itu jangan pernah takut kehilangan nyawamu. Sekalipun engkau berada di tengah ancaman yang bagaimanapun, di tengah tekanan yang bagaimanapun, jangan pernah sangkal imanmu. Jangan pernah jual Yesus untuk apapun. Yesus bukan barang murahan. Yesus telah menebus kita dengan nilai yang tinggi. Lantas gara-gara ancaman yang sedikit itu, kita menjual Yesus. Betapa kurang ajarnya kita. Renungkan baik-baik. Renungkan baik-baik. Barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apakah engkau cukup percaya orang-orang yang mati martir akan disediakan Tuhan tempat yang indah? Martir pertama siapa? Martir pertama siapa? Ayo. Kalian harus tahu ini. Sebagai orang Kristen nggak boleh nggak tahu ini. Martir pertama siapa? Martir pertama siapa? Nah ini, coba Bintang, tadi ngomong. Martir pertama siapa? Amin. Joyce, martir pertama siapa? Amin. Deborah, martir pertama siapa? Amin. Kalian nggak ada yang tahu martir pertama siapa? Yalah ya, kita pulang aja lah ya. Kita nggak main di sini. Kita nggak satu nggak tahu apapun nih. Martir pertama, nih, kau harus ingat nih. Tulis juga di hatimu, jangan sampai lupa. Jangan cuma nama pacarmu engkau tulis di hatimu. Semua kebenaran dalam Alkitab engkau juga harus tulis dalam lubuk hatimu. Martir pertama, Stefanus, mati dirajam dengan batu. Tapi lihat Stefanus, apakah dia menyangkal imannya di tengah-tengah dia akan dilempar dengan batu? Malahan dia berkata sama Tuhan, Tuhan, ku serahkan nyawaku kepadamu, ampuni mereka. Kau bisa bayangin gak mati dengan dilempar pakai batu? Mungkin kepalanya bocor satu-satu,
matanya mungkin udah keluar satu-satu karena dilempar pakai batu. Begitu mengerikannya. Begitu mengerikan. Bagaimana Paulus mati dipancung, bagaimana Petrus mati disalib terbalik, bagaimana murid-murid Yesus yang lainnya disiksa menjadi martir bagi Kristus. Ada lagi Yohanes yang digoreng hidup-hidup dalam minyak, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, dia diselamatkan Tuhan. Enggak mati Yohanes. Ketahuilah hari-hari ini Yesus kan sudah bilang akan ada orang yang mengaku berbakti kepada Tuhan dengan cara membunuh orang. Itu sudah Yesus katakan. Nanti akan banyak orang yang menginginkan pertumpahan darah di antara kita orang Kristen. Mereka menganggap dengan cara menumpahkan darah kita, mereka sudah berbakti kepada Tuhannya mereka. Tapi di tengah-tengah situasi itu nanti kelak, semoga Tuhan luputkan kita, semoga Tuhan nggak bawa kita ke sana. Tapi kalaupun terjadi, saya berdoa kepadamu, jangan sampai sangkal imanmu. Bertahanlah sampai kesudahannya. Kalaupun engkau harus mati, biarlah engkau mati dalam Kristus, sama seperti Stefanus. Menjadi martir pertama bagi Yesus Kristus. Apakah kita siap menjadi martir-martirnya Yesus? Jangan cuma bilang saya pengikut Kristus. Jangan cuma bilang saya rela mati untuk Kristus. Sama seperti Petrus. Kita kebanyakan omdo seperti Petrus. Petrus menjadi contoh bagi kita. Petrus ini sangat mirip dengan kita kan? Oh, Petrus ngomong dengan gagahnya sama Tuhan. Tuhan, aku bakalan ikut engkau. Engkau mati pun sekalipun aku akan ada di tengah-tengahmu. Aku akan ada di sisimu. Baru dibilang, engkau pengikut bersama-sama dengan dia juga kan? Enggak. Petrus sampai menyangkal Yesus 3 kali. Jangan sampai iman kita hanya sebatas omongan. Jangan sampai imanmu kepada Yesus cuma sekedar omongan di bibir, gak berarti bagi Tuhan. Tapi nanti akan ada momen-momen pembuktian apakah engkau cukup radikal dengan Yesus. Radikal bukan berarti engkau menggunakan kekerasan, tapi imanmu yang radikal kepada Yesus. Apakah engkau suatu saat kalau ada ancaman yang bahkan seakan-akan untuk mengancam nyawamu, apakah engkau akan menyangkal imanmu kepada Yesus? Nanti akan ada masa pembuktiannya. Jangankan bertaruh nyawa, bertaruh gerimis aja nih, belum lemas gerimis nggak berani. Katanya cinta Tuhan mati-matian. Ya elah. Selain itu, ada juga orang yang menyangkal imannya. Nah, ini yang paling sering. Ada juga orang yang menyangkal imannya demi mendapatkan kekayaan, kesuksesan dalam karir, demi mendapatkan jodoh, dan lain sebagainya. Kita buka ayat 25. Ayat yang ke-25. Dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia membinasakan atau merugikan diri sendiri? Apa gunanya engkau menukar imanmu dengan seluruh harta, seluruh kekayaan di dunia ini, tapi kalau nyatanya engkau akhirnya kehilangan kehidupan yang kekal itu? Apa artinya itu semua? Kan ini semua bumi ini adalah fana, sementara, enggak kekal. Kalau engkau mau menukar imanmu dengan sesuatu yang sementara, betapa bodohnya kita. Kalau engkau dan saya mau menukar iman kekristenan kita dengan harta, kekayaan, karir, jabatan, jodoh, betapa bodohnya kita. Apakah kita menganggap penebusan Kristus bagi kita sesuatu yang murahan? Padahal dia sudah tebus kita dengan darahnya yang mahal. Tapi dengan begitu gampangnya kita menjualnya dengan hal-hal yang bersifat sementara dan fana. Karena ada banyak orang-orang yang dijegal
Kalau engkau mau dapat jabatan yang lebih tinggi, engkau harus pindah menjadi agama A. Kalau engkau mau diangkat jabatanmu di perusahaan ini, ayo pindah agama. Jangan jadi pengikut Yesus. Tapi ada banyak orang yang terlena dengan ini. Ada banyak orang yang terlena dengan semua tawaran-tawaran di dunia ini. Kan Yesus juga ditawari begitu kan sama iblis. Jika engkau mau menjadi pengikutku, lihatlah ini, bumi ini dari ujung ke ujung akan kuserahkan kepadamu. Yesus tahu dia sedang dicobai. Dia hardik iblis. Tapi kalau kita, makanya nih, saya harus tekankan sama kalian. Dari sekarang, sejak masa muda kalian, tanamkan jangan menjadi pemuda yang cinta uang. Hei, anak-anak muda, dengarkan saya. Ini sangat penting. Mulai sekarang harus tertanam di hatimu. Uang bukan segalanya. Bukan berarti kita nggak butuh uang ya. Kan aku pernah katakan, uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu butuh uang. Bedakan ya, bedakan. Uang bukan segalanya, tapi untuk segala sesuatunya kita butuh uang. Jangan sampai uang menggerogoti ataupun harta menjadi tuan yang terutama dalam hati kita. Kenapa? Yesus sendiri juga bilang kok, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yesus juga bilang engkau nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, antara mamon atau Tuhan. Dan inilah perangkap yang sedang disediakan oleh iblis di zaman-zaman sekarang. Engkau mau sukses, yuk tinggalkan Yesusmu. Engkau menjadi orang kaya, ayo tinggalkan Yesusmu. Aku akan kasih kekayaan sama. Ada lagi tentang jodoh nih. Pacarnya nih contohnya agama seberang, tapi diajak menikah, nggak mau. Engkau harus jadi pacarku lagi. Engkau harus jadi agama ini supaya aku mau nikah samamu. Kalau kau nggak mau, kita nggak jadi nikah, kita putus. Lebih memilih. Masa kita lebih memilih pasangan hidup? Bahkan yang Tuhan sudah jelas-jelas katakan bahwa itu bukan pasangan hidup kita. Kita jauh lebih memilih itu. Kita tinggalkan Yesus kita demi itu. Makanya kan saya selalu bilang, mulai sekarang cari pasangan hidup yang benar-benar cinta sama Tuhan. Jangan udah tunggu kena dulu, ya kan? Jangan sudah tunggu kena dulu. Banyak orang kan tunggu kena dulu baru sadar. Banyak orang tunggu kena dulu baru sadar. Oh ternyata seharusnya saya nggak menjalin hubungan yang toksik yang begini ya, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Karena pada dasarnya sejak semula Tuhan sudah katakan bahwa gelap dan terang nggak bisa menyatu. Jangan jual Yesus demi apapun. Jangan jual Yesus demi kesuksesan karirmu kelak. Mungkin kau saat ini masih muda. Kita kan nggak tahu entah ke depannya. Siapa tahu engkau ditawari menjadi orang yang berjabatan berpangkat tinggi, tapi dengan tawaran tinggalkan Yesus. Jangan sampai suatu hari kelak engkau meninggalkan imanmu, engkau menjual Yesusmu demi jodoh. Bukan demi jodoh sih, bukan demi jodoh. Demi manusia. Janganlah katakan jodoh. Karena kalau jodoh nggak mungkin yang seperti itu kan. Jangan engkau jual Yesusmu demi pria ataupun wanita, demi jabatan ataupun demi harta, bahkan demi seluruh dunia ini pun engkau gak bisa jual Yesus. Yesus terlalu mahal untuk digantikan dengan semua itu. Enggak bisa seluruh dunia ini, bahkan seluruh dunia ini pun, bahkan seluruh jagat raya ini, semua galaksi ini pun ditukar sama iman kita sama Yesus. Enggak bisa menggantikan Yesus. Terlalu mahal Yesus itu. Maka dari itu saya berpesan, jangan jual. Gak apa-apa, mungkin kau akhirnya gara-gara itu dijegal langkahmu, gak bisa kau naik ke level yang lebih lanjut contohnya dalam pekerjaanmu. Gak apa-apa, relalah memikul salib itu yang tadi. Untuk menjadi pengikut Kristus, pikul salib. Gak apa-apa kita akhirnya menjadi bukan orang kaya di dunia ini, gak apa-apa. Gak apa-apa kita jadi orang yang gak punya jabatan di dunia ini, gak apa-apa. Semua itu kan gak berarti apa-apa.
Cuman satu yang penting, jangan sampai aku dan engkau kehilangan Yesus. Itu poinnya. Enggak apa-apa kita kehilangan seluruh dunia ini kawan. Enggak apa-apa. Dengarkan saya. Enggak apa-apa engkau kehilangan harta. Enggak apa-apa engkau kehilangan jabatan nanti kelak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa suatu hari kelak engkau enggak punya rumah. Enggak apa-apa. Tapi jangan sampai engkau enggak punya Yesus dalam hatimu. Tanamkan itu. Tanamkan itu dari sekarang. Kita kan masih muda. Engkau masih muda. Mungkin di sini rata-rata masih belasan. Baru sedikit yang menyentuh angka kepala 2. Sisanya masih di bawah, masih belasan. Perjalanan hidup kita masih panjang. Engkau mendengarkan ini saat ini. Nanti suatu hari kelak engkau jumpa perkara seperti ini. Engkau harus ingat firman Tuhan. Apapun yang terjadi, engkau harus katakan dalam hatimu. Apapun yang terjadi Tuhan. Apapun yang terjadi. Seberisiko apapun itu, aku gak akan mau jual imanku demi apapun. Kristus terlalu mahal untuk ditukar dengan semua itu. Semua itu ibaratnya barang murahan jika dibandingkan dengan Yesus. Selanjutnya, ada juga orang yang menjual imannya. Oh, ini bukan menjual iman lagi. Tapi ada juga orang yang gak mau mengakui Yesus oleh karena takut dikucilkan, takut direndahkan, lebih mementingkan harga dirinya daripada Yesus. Ayat 26. Ayat 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Jangan sampai engkau malu mengakui Kristus di depan orang lain. Jangan sampai. Banggalah jadi pengikut Kristus. Banggalah jadi orang-orang Kristen. Saya cukup bangga menjadi pengikut Kristus. Karena dalam kekristenan, dalam Kristus ada keselamatan yang kekal, ada kepastian akan keselamatan. Saya bangga akan itu. Saya cukup bangga. Apakah kalian cukup bangga dengan kalian sebagai orang Kristen? Saya cukup bangga, jujur teman-teman. Saya cukup bangga. Saya begitu bersyukur kepada Tuhan. Saya diberikan anugerah untuk menjadi orang Kristen. Saya diberikan kesempatan untuk mengenal Dia. Makanya semua di bio sosmed saya kalian akan temukan ada kata proud to be a Christian. Saya cukup bangga. Saya gak gentar. Saya bertemu, akhirnya saya paham. Dulu saya cukup takut mengakui agama saya. Tapi sekarang saya cukup berani. Mau siapapun dia, mau agama apapun dia, kalau ditanya engkau pengikut siapa? Ini pengikut Kristus. Saya orang Kristen, pengikut Kristus. Saya enggak malu mengakui Tuhan. Kalau engkau malu mengakui Tuhan, Tuhan juga akan malu mengakuimu nanti. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, nanti Anak Manusia merujuk kepada Yesus. Yesus juga akan malu mengakuimu. Jangan sampai nanti di hari kelak Yesus enggak mengenalmu. Percuma. Adalah kesia-siaan besar nanti di hari kelak, di penghakiman. Sampai Tuhan enggak kenal kita, kesia-siaan besar. Makanya dari itu belajarlah untuk jangan malu mengakui Yesus. Mungkin sekalipun iman kita direndahkan oleh orang lain. Mungkin di iman kita kepada Yesus dianggap sebagai sesuatu kekonyolan. Dianggap sesuatu hal yang gak logis. Banyak orang yang mengatakan bahwa mungkin bagaimana Tuhan menjadi manusia? Bagaimana Tuhan bisa mati? Siapa bidannya Tuhan? Iman kita dianggap sebagai sesuatu kekonyolan. Tapi bagimu dan bagi saya, jangan sampai engkau menganggap itu sebagai sesuatu kekonyolan. Banggalah, banggalah, banggalah.
banggalah. Seringkali iman kita tidak dianggap, seringkali iman kita dianggap rendah, dan kita diolok-olok, dipermalukan oleh karena iman kita tersebut. Mungkin di sini belum, di sini kan masih mayoritas kita. Tapi entah kelak engkau nyampe ke suatu daerah di mana engkau di situ menjadi minoritas, apakah engkau cukup berani? Hei, saya tantang kau. Apakah engkau nanti jika suatu tempat Tuhan percayakan engkau di mana engkau menjadi orang minoritas di situ, apakah engkau cukup berani mengakui bahwa engkau adalah anaknya Yesus? Beranikah engkau mengakui imanmu? Gak gentar. Tapi kalau engkau malu, Yesus juga akan malu mengakuimu. Tadi dikatakan bahwa memikul salib berarti merelakan seluruh dunia ini, semua isinya. Yesus jadikanlah yang lebih berharga dalam hidup. Hal ini juga senada dan selaras dengan apa yang terdapat dalam Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26 dikatakan, di mana dikatakan, siapa yang tidak membenci orang tuanya, ayahnya atau ibunya, istrinya, saudaranya perempuan dan laki-laki, ia tidak bisa menjadi murid Kristus. Itu ada dalam Lukas 14 ayat 26, baca sendiri. Loh, ini kan jadi kayak kontradiksi ya kan ya. Gimana sih iman kekristenan ini? Katanya harus menjadi orang yang mengasihi sesama, tapi kok tiba-tiba di sini disuruh bencilah orang tuamu. Masa? Tapi kata aja hormatin orang tuamu, tapi kok di sini dikatakan bencilah orang tuamu. Ini kekristenan ini sebenarnya bagaimana? Nah, sini perlu kita pahami konteks ayatnya. Ayat ini berbicara tentang bahwa kita nggak bisa lebih mengasihi apapun, nggak bisa lebih mencintai apapun dan siapapun jauh lebih daripada kita mencintai Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan barang siapa yang nggak bisa membenci orang tuanya, saudaranya, istrinya, nggak bisa layak bagi Tuhan. Bukan berarti kita harus membenci orang tua kita, jangan nanti engkau pulang dari sini engkau katakan aku harus benci bapakku, aku harus benci mamaku supaya aku bisa menjadi pengikut Kristus. Salah, saya nggak pernah ngomong gitu ya, saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Tapi maknanya itu adalah bahwa jangan sampai kita lebih mengasihi apapun dan siapapun jauh daripada kita, lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Bahkan jika kita lihat dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-27 dikatakan lagi bahwa inilah salib yang harus dipikul. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Di ayat yang 26-nya tadi, barang siapa yang tidak membenci orang tuanya, saudaranya, istrinya, tidak layak bagi Tuhan. Dan di ayat 27 tadi, dan di ayat 27 satu ayat setelahnya langsung dikatakan, siapa yang tidak memikul salib. Nah, salib itu adalah itu. Maksudnya, jika kau nggak sanggup untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun, berarti kau belum sanggup memikul salibnya Tuhan. Di sini kita harus paham bahwa Tuhan lebih daripada cukup. Tuhan sudah sangat-sangat teramat cukup. Jangan cuma dikata doang, Christ is enough for me. Jangan cuma dikata-kata doang. Kita harus juga refleksikan dalam kehidupan kita. Kita harus terapin dalam kehidupan kita bahwa ternyata Tuhan, Yesus sudah sangat cukup dalam kehidupan saya. Apapun gak bisa menggantikan Yesus. Harta dunia ini gak bisa. Yesus sudah cukup bagi saya. Sekalipun saya menderita, sekalipun saya harus disakiti orang lain, Yesus tetap cukup bagi saya. Christ is enough for me. Udah cukup, gak ada yang kurang. Engkau menderita, engkau sekalipun memikul salib, engkau dikucilkan oleh orang, engkau dipermalukan, engkau seperti tidak ada harga dirimu bagi orang lain. Enggak apa-apa. Saya mau katakan, enggak apa-apa. Yesus sudah sangat cukup bagi kita. Dunia ini enggak cukup bagi kita. Hasrat manusia enggak pernah cukup, enggak ada habisnya. Tapi Yesus
membuat kita berkecukupan akan Dia. Makanya kan ada salah satu orang yang kutipan kan mengatakan ini, bahwa dalam diri manusia ada lubang yang cukup besar yang tidak bisa diisi oleh apapun, dan yang bisa mengisi itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan cukup. Tuhan sudah cukup, bro. Tuhan sudah cukup. Masih beranikah kita menjual iman kita? Marilah kita sama-sama mengatakan bahwa Yesus cukup, sudah terlalu cukup dalam kehidupanku. Tuhan sudah cukup untuk menjadi sumber bahagiaku, sumber sukacitaku, sumber kemenanganku. Sudah cukup. Saya nggak butuh apapun lagi. Selama Tuhan ada bersama saya, cukup. Saya nggak butuh dunia. Saya nggak perlu orang-orang yang membenci saya nggak perlu itu, saya nggak butuh itu. Saya nggak peduli seberapa banyak orang yang benci saya, seberapa banyak orang yang mengasihi saya nggak peduli. Tuhan sudah terlalu cukup bagi saya. Saya miskin, oh nggak apa-apa. Saya menderita di dunia ini, oh nggak apa-apa. Bahkan Paulus mengatakan dalam salah satu suratnya mengatakan bahwa kita juga dianugerahkan karunia untuk menderita. Enggak apa-apa sekalipun kita menderita di dunia ini, Tuhan sudah terlebih dari cukup. Enggak apa-apa. Hal ini harus tertanam dalam pribadi kalian masing-masing sejak masa muda. Engkau harus merelakan apapun dan siapapun demi mengikut Tuhan. Christ is enough for us. Yang terakhir. Memikul salib merupakan sebuah penderitaan karena kebenaran. Nah, kita buka Matius 5 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Matius 5 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Matius 5 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Yuk cepat. Matius 5 yang ke-10 sampai 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Next, ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau BIMK. Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Mereka adalah anggota umat Allah. Berbahagialah kalian kalau dicela, dianiaya dan difitnah demi aku. Memikul salib merupakan sebuah penderitaan karena kebenaran. Jadi memikul salib jangan langsung bilang, saya sudah menderita ini, saya kena sakit, saya sudah memikul salib. Hei, penderitaan yang bagaimana dulu? Penderitaan yang Tuhan maksud, memikul salib yang Tuhan maksud adalah memikul salib oleh karena penderitaan. Enggak semua penderitaan berarti engkau sedang memikul salib, enggak semua. Karena pada dasarnya ada penderitaan yang karena diakibatkan oleh kecerobohanmu sendiri. Ada penderitaan yang dihasilkan oleh karena kesalahanmu sendiri. Contoh, engkau dijauhi orang oleh karena engkau suka gosipin. Ya jangan bilang kau memikul salib, aku sudah memikul salib, aku dikucilkan orang lain, saya sudah memikul salib. Enggak bisa. Engkau dijauhi orang gara-gara engkau suka ngata-ngatain orang. Engkau bilanglah, saya sudah ikut salib, saya pikul salib, saya sudah rela mati untuk Tuhan. Enggak apa-apa, saya dikucilkan orang lain. Itu konteksnya salah. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah menderita, memikul salib oleh karena kebenaran saja. Bukan penderitaan oleh karena kesalahan sendiri, beda lagi. Tapi yang dimaksud adalah penderitaan oleh karena engkau mengikuti kebenaran Kristus, mengikuti Yesus. Nah itu yang dimaksud dengan memikul salib.
Selain itu memikul salib berarti mematikan semua keinginan daging, ambisi, dan kecintaan akan dunia ini. Ayat yang terakhir kita buka Galatia 5 ayat yang ke-24. Galatia 5 ayat 24. Ya tolong cepat. Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat yang ke-24. Kita baca 1, 2, 3 ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau engkau menjadi pengikut Kristus, maka engkau meninggalkan segala sesuatunya. Engkau mati bagi dunia ini. Makanya itulah artinya baptisan kan? Kita dikuburkan, dibangkitkan. Manusia lama kita telah tinggal. Kita telah meninggalkan semua kefanaan dunia ini. Kita mengikut Kristus. Kita matikan kedagingannya kita. Kita telah mati bagi Kristus dan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Dia. Itu adalah salib yang sebenarnya. Hari ini kita belajar 3 kebenaran dari memikul salib. Yang pertama, memikul salib merupakan syarat untuk kita mengikut Kristus. Jika engkau nggak mau memikul salib, kita nggak bisa menjadi orang Kristen. Jika engkau nggak mau memikul salib, berhentilah jadi orang Kristen. Yang di live streaming juga dengar. Siapapun engkau, dimanapun engkau berada, jika engkau nggak mau memikul salibnya Tuhan, berhenti jadi Kristen. Engkau nggak layak bagi Tuhan. Yang di sini juga dengarkan saya. Tanamkan dalam hatimu dan pikiranmu. Jika engkau nggak mau memikul salib bersama dengan Yesus hari ini, engkau jangan lagi mengaku diri sebagai orang Kristen. Berhenti jadi orang Kristen. Cari agama yang lain. Karena Yesus enggak mengiming-imingkan apapun bagimu. Yesus enggak mengiming-imingkan apapun bagimu. Yesus enggak pernah iming-imingin engkau harta dunia ini. Enggak ada di Alkitab. Cari aja silakan. Kasih ke saya. Di mana Yesus menjanjikan harta dunia ini? Cari, kasih ke saya. Buktikan. Yesus enggak pernah ngomong gitu. Justru Yesus mengatakan bahwa jika engkau mau ikut aku, jual seluruh hartamu. Itu dikatakan kepada pemuda kaya. Jika engkau mau ikut aku, bencilah orang tuamu, bencilah sanak saudaramu, bencilah istrimu. Maksudnya adalah jangan sampai engkau mengasihi istrimu, jangan sampai engkau lebih mengasihi orang tuamu daripada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus merelakan apapun, siapapun demi mengikut Yesus. Jangan sampai engkau menjual imanmu oleh karena apapun dan siapapun. Jangan sampai engkau menjual imanmu oleh karena harta dunia ini. Jangan sampai engkau menjual imanmu kepada Yesus oleh karena perempuan dan laki-laki. Jangan sampai. Jangan sampai engkau malu mengakui Yesus di depan banyak orang. Karena Yesus juga akan malu suatu saat untuk mengakui engkau. Dan yang terakhir, kebenaran dari memikul salib adalah sebuah penderitaan oleh karena kebenaran. Bukan karena penderitaan yang diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri. Ada amin? Mulai saat ini tertanamlah, bro, semua teman-teman, salib is our identity. Kalau dalam diri kita gak terdapat salib, kita gak jadi orang Kristen. Sekali lagi saya mau bilang, kalau engkau gak mau mikul salib, berhenti jadi Kristen. Saya lebih baik ngomong pahit-pahit sekarang. Karena pada dasarnya Kristen gak pernah menjanjikan apapun. Gak pernah. Sisanya cuma bonus. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, mukjizatnya Tuhan. Apapun itu, semuanya bonus. Inti kekristenan kita adalah mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib. Lalu kita layak bagi Dia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.